Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Muwafaquddin Soleh. Kali ini saya akan merangkum pelajaran ekonomi dari bab 1 sampai bab 3. Kita mulai dari bab 1. Bab 1, konsep dasar ilmu ekonomi. A. Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomia, artinya manajemen rumah tangga. Asal katanya adalah oikos dan nomos. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan atau hukum. Oikonomia adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Ekonomi berkaitan dengan bagaimana rumah tangga menggunakan dana terbatas dengan hati-hati. Ketika manajemen rumah tangga diterapkan dalam pengelolaan ekonomi, muncullah ekonomi. B. Inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Menurut Lionel Robin, Jan Pell 2009, kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi. Kelangkaan terjadi ketika sebuah kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Kelangkaan merupakan fakta kehidupan di seluruh dunia. Tidak ada negara yang mempunyai sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. C. Menentukan pilihan yang tepat. Kita telah belajar inti masalah ekonomi, yaitu keinginan manusia yang tak terbatas dihadapkan dengan ketersediaan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Keinginan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas tersebut membuat orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi di antara berbagai keinginan atau kebutuhan yang ada. Dalam menentukan pilihan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis biaya manfaat. Dan yang kedua, analisis biaya peluang. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, menyadari trade-off. Trade-off yaitu situasi ketika seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal lain dengan alasan ekonomis. Dan yang terakhir yaitu berpegang pada prinsip ekonomi. Dalam kegiatan konsumsi ada beberapa prinsip yang mendasari pilihan konsumen. Prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, pendapatan yang terbatas mengharuskan pemilihan. Yang kedua, konsumen membuat keputusan dan mempertimbangkan alternatif. Dan yang ketiga, konsumen harus membuat keputusan tanpa informasi sempurna, tetapi pengetahuan dan pengalaman akan membantu. Dan yang keempat, terjadinya hukum nilai guna marginal, yaitu ketika jumlah konsumsi meningkat. D. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi atau kondisi di mana alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tak terbatas, adalah dengan menetapkan skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Sebagai contoh, perhatikanlah ilustrasi berikut. Setiap minggu Cindy mendapatkan uang saku sebesar 500.000. Uang saku itu harus dapat memenuhi kebutuhannya selama 1 minggu. Antara lain untuk transportasi, membeli keperluan sekolah, jajan, dan menabung pada 1 pekan. Cindy mempunyai berbagai macam kebutuhan. Selain pengeluaran rutin, Cindy harus membeli buku baru. Dan itu Cindy juga harus membeli kado ulang tahun untuk sahabatnya Feby. Untuk memenuhi sebuah kebutuhan itu, Cindy harus menentukan skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhinya. Berdasarkan skala prioritas itu, Cindy membuat daftar kebutuhan sebagai berikut. Nomor 1, kebutuhan transportasi biaya 120.000. Dan nomor 2, buku, kebutuhannya buku biayanya 50.000. Dan yang ketiga, kebutuhan kado ulang tahun 100.000. Dan nomor 4, kebutuhan jajan 100.000. Dan nomor yang terakhir, kebutuhan untuk
menabung yaitu 100.000 dan totalnya yaitu 500.000. 2. Pengelolaan keuangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, kita hendaknya juga melakukan pengelolaan uang dengan baik. Kebutuhan adalah pemenuhan kebutuhan. 1. Kebutuhan yang tidak terbatas. Dan 2. Barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Memanfaatkan biaya peluang. Salah satu cara menentukan pilihan yang tepat untuk menetapkan alternatif yang paling menguntungkan adalah dengan mempertimbangkan biaya peluang. Prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi, kebutuhan manusia yang sangat banyak dan beragam. Sedangkan jumlah sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu sangat terbatas. Situasi ini mendorong manusia untuk bertindak dengan cara yang rasional. Menurut Stoner dan Hegemankiw 2011, berdasarkan subjeknya, ekonomi dapat kita kelompokkan menjadi ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif mengumpulkan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Dan kita lanjut. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah salah satu dari 8 cabang ilmu ekonomi. Ada beberapa definisi mengenai ekonomi syariah. Manan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ciri-ciri sistem ekonomi syariah itu kepemilikan faktor-faktor produksi, sistem rangsangan, alokasi sumber daya, jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan, penghapusan riba dan implementasi zakat. Prinsip-prinsip umum ekonomi syariah. Kita lanjut bab 2. Bab 2, masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi klasik. Produksi. B. Distribusi. C. Konsumsi. Permasalahan pokok ekonomi modern atau ekonomi mikro terkait dengan 3 masalah pokok, yaitu barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Selain itu, ada 3 pertanyaan lain terkait dengan masalah ini. Ketiga pertanyaan itu adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya dalam produksi barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat, dan bagaimana mencegah penggunaan sumber daya dalam produksi barang dan jasa yang tidak diinginkan oleh masyarakat. 2. Bagaimana memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang diproduksi barang dan jasa tersebut mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Yang 3. Bagaimana memastikan metode tertentu sebagai kombinasi yang paling efisien dari sumber daya sangat diperlukan, karena setiap komoditas dapat diproduksi dengan lebih dari satu metode. Untuk siapa diproduksi? Permasalahan di sini adalah siapa yang membutuhkan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. B. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Sistem perekonomian Indonesia. Itu yang pertama, karakteristik perekonomian Indonesia menurut UUD 1945 pasal 33 dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945 pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 merupakan masalah yang berhubungan dengan sistem ekonomi Indonesia. Hal ini tak lepas dari pidato Wakil Presiden Republik Indonesia Bung Hatta pada Konferensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946 yang menegaskan bahwa dasar sistem ekonomi Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 pasal 33.
Lanjut bab 3. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. A. Produksi sebagai kegiatan ekonomi, dan B. Distribusi sebagai kegiatan ekonomi. C. Konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, dan D. Pelaku ekonomi. F. Model diagram integrasi antara pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang tidak paham, tolong komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.